Aku nggak akan biarin kamu pergi lagi. Kenapa? Kok kenapa sih? Aku udah cari kamu selama ini loh. Masa aku biarin kamu pergi lagi? Aku pergi juga karena masih yang minta. Aku nggak pernah minta kamu pergi. Barah menyangkal. Apa aku nggak salah dengar? Nggak minta aku pergi gimana? Dari awal Mas minta aku tinggalin anak. Iya, aku memang pernah minta kamu ninggalin anak, tapi bukan pergi. Sama aja, beda dong, Cah. Kalau kamu cuma ninggalin anak sesuai dengan kesepakatan kita di awal, sebenarnya kamu masih bisa ketemu sama anak kita. Aku bahkan waktu itu berniat buat minta kamu jagain Kenzo, tapi tahu-tahu pas aku balik ke rumah sakit, kamu udah nggak ada. Cerocos Bara. Ya udahlah, nggak perlu bahas soal ini lagi. Sekarang mending Mas pindah deh tidurnya ke atas. Pungkas Anissa menarik selimut untuk menutupi tubuhnya hingga bahu. Bara mengabaikan perkataan Anissa, ia tetap berada di sana. Cah, tolong jangan pergi lagi. Kalau kamu masih kesal sama aku, silakan kamu marah, asal jangan pergi. Kamu dan anak-anak adalah hidupku. Lirihnya, apaan sih Mas? Lagi latihan acting apa gimana? Udah kayak anak ABG yang lagi ngerayu aja, cibir Anissa kemudian tertawa kecil. Meski wanita itu menganggapnya sedang membual, tetapi Barah senang karena bisa melihat istrinya tertawa. Seperti menular, ia pun ikut tersenyum. Udah jangan cengar-cengir saja. Sana Mas pindah ke atas, kalau enggak aku yang pindah ke atas, ujar Anissa lagi untuk kesekian kalinya. Ya udah, kalau kamu mau pindah ke atas, pindah aja, biar aku yang di sini, sahut Bara. Beneran nih, Mas nggak akan nyesel nih tidur di bawah, nanti badannya sakit-sakit loh, balas Anissa. Kan kamu sendiri yang bilang kalau tempat tidur ini juga nyaman. Iya, memang nyaman untuk aku dan atau Kean yang udah biasa, tapi kan Mas nggak pernah terbiasa tidur cuma pakai kasur lantai kayak gini, sahut Anissa. Ngomong-ngomong, kenapa kamu sama Kean suka pakai kasur ini? Kalian kan punya kamar masing-masing. Kadang Kean suka ajak aku tidur di depan TV, biasanya kalau hari libur. Terus kebetulan ada acara yang pengen dia nonton sampai malam. Kenapa kamu gak beli TV dan pasang di kamar kamu? Jadi kalau Kean mau nonton sampai malam kan bisa di sini. Aku gak mau Mas, kamar itu tempat istirahat. Aku pengennya kalau masuk kamar tuh langsung tidur, istirahat bukannya nonton ataupun ngelakuin hal lain, jelas Anissa. Barah mengangguk-anggukkan kepala, tanda mengerti. Udah sana Mas, pindah ke atas. Anissa mendorong dada suaminya, namun bukannya menurut Bara, malah meraih tangan istri dan menggenggamnya dengan erat. Meski Anissa berusaha melepaskan diri tetapi tidak berhasil, Bara mengecup punggung dan telapak tangan Anissa, dan seketika dia membeku mendapatkan perlakuan seperti itu. Sekali lagi Anissa berusaha melepaskan diri. Ketika sudah mampu menguasai kesadaran, Mas, tolong lepasin tangan aku, pintahnya dengan suara sedikit gemetar seiring dengan jantung yang berdegup kencang. Aku minta maaf untuk semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku tahu itu gak akan mudah buat kamu, tapi aku menyesal, Cah. Setelah kamu pergi, akhirnya aku mengerti rasanya kehilangan. Barah menatap tepat di manik mata wanita itu. Anissa terdiam, lidahnya seakan menjadi keluh hingga tidak mampu bicara. Lagi pula, apa yang mau ia katakan, kepalanya saja mendadak kosong saat ini. Pasangan suami istri itu hanya diam dengan posisi berbaring saling menghadap dan tatapan saling bertukar. Tangan Anissa masih berada di dalam genggaman Bara. Kamu mau kan jadi istri aku? Bara akhirnya kembali bersuara setelah beberapa menit berlalu. Anissa mengernyit mendengar perkataan pria itu. Jadi istri? Bukannya dari dulu aku memang istrinya Mas. Aku memang istri Mas ya. Jangan bilang kalau waktu itu cuma nikah pura-pura, tuding Anissa dengan bola mata melebar. Enak aja, mana ada pura-pura. Emangnya orang nikah pura-pura bisa dapat buku nikah? Sangkal Bara. Bisa aja,
Kan banyak buku nikah palsu. Lagian Mas juga punya banyak uang, bisa bayar orang buat ngelakuin itu. Barah menyentil pelan kening sang istri. Walaupun mau pakai uang, buat apa bikin sesuatu yang asli jadi palsu? Ada juga sebaliknya. Kamu ini, Anissa mengusap kening yang disentil suaminya dengan bibir mengerucut. Sakit tahu sebenarnya. Hah? Masa? Apa itu terlalu kencang? Barah mendekati, kemudian mengecup kening Anissa. Kalau sekarang masih sakit? Tanyanya. Wajah Anissa seketika menjadi panas. Semburat merah jambu sudah menghiasi kedua pipinya. Apaan sih, Mas? Udah sana, pindah ke atas. Segera menutup kepala menggunakan selimut setelah tangannya berhasil melepaskan diri. Sementara Bara sudah tertawa melihat tingkah sang istri yang menurutnya lucu dan menggemaskan ketika sedang tersipu malu. Anissa menurunkan kembali selimutnya dan menatap sebal pada suami yang masih saja tertawa. Kenapa malah ketawa? Barah berdeham untuk meredakan tawa. Gak apa-apa, ujarnya beringsut mendekat kemudian memeluk tubuh sang istri. Aku cuma minta satu hal dari kamu, tolong jangan pergi lagi, tetaplah bersamaku, menjadi ibu untuk anak-anak, lirihnya. Entah Barah yang pandai merayu atau Anissa yang terbius hingga ia terbawa suasana. Bukannya berusaha melepaskan, malah menyamankan diri dalam pelukan suaminya. Namun tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang dipukul dari arah luar. Barah dan Anissa pun saling melempar pandangan, bertanya melalui tatapan, tetapi masih dengan posisi saling berpelukan. Ibu, ayah, itu Kean. Kenapa dia teriak-teriak? Ujar Anissa. Aku nggak tahu, saut Barah sambil melepaskan pelukan. Mereka kemudian menyibak selimut. Tunggu di sini biar aku periksa dulu. Jangan-jangan dia tidur sambil jalan. Gegas Barah beranjak diikuti oleh Anissa yang juga khawatir dengan putrinya. Ada apa sayang? Kenapa Kean gedor-gedor pintu kayak gitu? Barah membungkuk di depan sang anak hingga tinggi mereka sejajar. Ayah, aku takut, tadi aku mimpi buruk, saut Keandra sambil memeluk ayahnya. Kean lupa berdoa ya, sampai mimpi buruk kayak gitu, tuding Bara. Aku mau tidur sama ibu dan ayah aja. Kean tidur di kamar Kean aja, ayo ayah temenin sampai Kean tidur, ajak Bara sembari melepaskan pelukan putrinya. Aku nggak mau, aku mau tidur di sini aja, di kamar ibu, talak Keandra. Tanpa menunggu persetujuan ia pun masuk ke dalam kamar, kemudian naik ke atas tempat tidur. Barah yang masih berjongkok kemudian bangkit dan berdiri di samping sang istri menatap putri mereka yang sudah tidur nyaman di atas ranjang. Ya udah, Mas tidur aja di sini sama Ken, biar aku yang nemenin Ken, ujar Anissa kemudian berlalu meninggalkan suaminya yang masih berdiri di pintu. Bara membuang nafas pasrah. Kacau sudah. Ken, tadi malam tidur di mana? Kok waktu aku bangun ada ibu di kasur kamu? Tanya Kenzo saat mereka bertemu di meja makan. Sebenarnya Keandra dan Kenzo sudah sempat bertemu saat sedang siap-siap sekolah, tetapi tidak punya waktu untuk berbincang. Aku tidur sama ayah di kamar ibu, jawab Keandra. Iya kan ya, menatap pada ayahnya yang baru saja tiba di ruang makan. Apa ini? Kenapa tiba-tiba bawa-bawa ayah? Saut Barah sambil menarik salah satu kursi makan, lalu mendaratkan diri di sana. Tadi malam aku tidur sama ayah kan, tapi di kamar ibu, balas Kendra. Tapi lain kali Ken gak boleh ya kayak gitu, gedor-gedor pintu malam-malam, tegur Barah. Kendra tersenyum ringis. Maaf ayah, aku takut tadi malam, cengirnya. Barah terkekeh sembari mengusap puncak kepala putrinya. Tapi tidak boleh Ken ulangi lagi ya. Iya ayah, anak perempuan itu mengangguk tanda mengerti. Sudah, jangan ngobrol terus, lebih baik sarapan dulu. Ibu antar kalian ke sekolah, sekalian ibu juga mau kerja, tegur Anissa sambil duduk di samping suaminya. Bara menoleh.
kamu mau kerja? Anissa mengangguk. Iya mas, aku udah kelamaan libur juga, gak enak sama Bu Rosi. Ia mengangguk membenarkan. Bara diam, meskipun ingin, tapi ia tidak bisa melarang istrinya. Pakai mobil Alan aja, nanti aku panggil orang buat ganti ban mobil kamu. Makasih mas. Bara hanya mengangguk. Setelah mengantarkan kedua anaknya ke sekolah, Anissa gegas mengemudikan kendaraan roda 4 itu menuju restoran tempat ia bekerja. Beberapa hari tidak bekerja, rasanya senang bisa kembali lagi. Beberapa waktu kemudian, ia pun sampai di tempat tujuan. Tumben banget Bu Rosi ada di sini pagi-pagi, ia bergumam ketika melihat mobil milik atasannya ada di tempat parkir. Gegas Anissa turun, mengayunkan kedua kaki menuju pintu masuk restoran yang masih tutup tersebut. Pagi semua, menyapa para karyawan yang sedang bersiap-siap. Pagi Bu Anissa, Ibu udah sehat? Salah seorang karyawan perempuan bertanya. Alhamdulillah, ada Bu Rosi ya? Saya lihat mobilnya di depan. Iya Bu, ada di ruangan. Karyawan tadi mengangguk. Ya udah, saya ke dalam dulu. Pamit Anissa. Silahkan Bu. Wanita dua anak itu segera membawa langkah kaki menuju ruangan tempat ia bekerja, lalu mengetuk pintu yang tidak tertutup rapat. Nis, pagi-pagi banget kamu udah kesini, mau ambil barang-barang ya? Rosi tersenyum ketika menoleh dan mendapati Anissa sedang berdiri di depan pintu. Untuk beberapa saat Anissa pun terdiam, masih mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh atasannya. Ayo sini masuk, saya kenalkan kamu sama manajer baru. Rosi melambaikan tangan. Manajer baru? Anissa semakin tidak mengerti dengan situasi yang sedang terjadi. Apa mungkin atasannya itu memakai dua manajer di satu tempat yang sama? Tapi rasanya itu tidak perlu. Batin Anissa terus bertanya-tanya sambil melangkah masuk. Untung aja waktu kemarin Mita bilang kamu mau mengundurkan diri, dia juga punya calon pengganti kamu. Jadi saya nggak keteteran. Rosi kembali bersuara. Hah? Anissa terkejut mendengar perkataan Rosi mengundurkan diri. Mita, kenapa bisa? Ia tidak pernah berniat untuk berhenti bekerja. 3 hari yang lalu Mita udah datang ke sini menyampaikan bahwa kamu mau mengundurkan diri karena mau fokus mengurus keluarga. Tapi karena kamu lagi sakit juga, jadi belum bisa langsung datang ke sini. Rosi menjelaskan. Mita benar-benar deh itu anak, geram Anissa dalam hati. Maaf ya nih, saya kemarin gak sempat nengokin kamu, soalnya harus gantiin kerjaan kamu di sini selama kamu sakit. Ini juga Santi baru masuk kerja hari ini. Kebetulan banget pas kamu juga datang. Pemilik rumah makan yang cukup terkenal dan punya beberapa cabang itu kembali bicara. Anissa tersenyum. Gak apa-apa Bu Rosi, saya yang harusnya minta maaf karena mengundurkan diri melalui Mita, ujarnya menutupi tingkah menyebalkan sang teman. Gak apa-apa Nis, saya malah makasih udah ngasih tahu saya dari jauh-jauh hari, jadi saya pun bisa segera mencari pengganti kamu. Untungnya waktu itu Mita mengatakan kalau punya kenalan yang bisa menggantikan posisi kamu, saut Rosi. Anissa hanya tersenyum kaku. Oh iya, kenalkan, ini Santi. Rosi memperkenalkan Anissa pada seorang wanita bernama Santi yang menjadi manajer baru di rumah makan itu. Santi, ini Anissa. Sebelumnya dia yang menjadi manajer di sini. Emang gak lama sih, tapi saya bersyukur karena Anissa membawa perubahan banyak untuk tempat usaha saya, imbuh Rosi. Anissa dan Santi pun saling berjabat tangan sembari menyebutkan nama masing-masing. Beberapa saat mereka asik berbincang. Anissa yang awalnya berniat datang ke sana untuk bekerja, akhirnya hanya mengambil beberapa barang miliknya yang masih ada di sana dan juga pamit pada semua orang. Ia kembali ke mobil dengan hati dongkol, mengambil tas dan merogoh ponsel pintar yang ada di sana, mencoba melakukan panggilan pada Mita, tetapi nomor wanita itu tidak aktif. Dia itu benar-benar nyebelin deh. Katanya cuma mintain izin, aku nggak masuk sama Bu Rosi lah.
Dia malah bilang aku mengundurkan diri. Bener-bener ya tuh anak, mana nggak ngomong pula, padahal waktu itu dia ke rumah. Anissa terus saja menggerutu sepanjang perjalanan meninggalkan restoran. Karena Mitah tidak juga bisa dihubungi, akhirnya ia memutuskan untuk menelpon Wira. Pria itu pasti tahu di mana Mita sekarang. Ah, mereka ini sekongkol apa gimana sih? Wira juga kok nggak angkat telepon sih? Anissa melempar ponsel pintarnya ke kursi samping. Karena belum punya tujuan yang pasti, akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Dengan wajah cemberut dan kesal, ia masuk ke ruang tamu yang pintunya terbuka karena sang suami sedang ada di sana. Loh, cepet banget udah pulang lagi, komentar Barah yang sedang sibuk dengan laptopnya saat Anissa datang. Wanita itu menjatuhkan diri di samping suaminya, tetapi tidak mengatakan apapun karena masih kesal. Tentu saja hal itu membuat Barah bingung. Pasalnya sang istri berangkat dari rumah dengan wajah cerah ceria karena akan kembali bekerja. Sebab itu juga ia tidak tega melarang istrinya bekerja karena Anissa terlihat antusias. Apa ada masalah? Bara bertanya lagi. Aku kesel sama Mita. Masa dia bilang sama Bu Rosi kalau aku mengundurkan diri. Jadi tadi aku kesana cuma ambil barang-barang aja. Udah ada manajer baru juga, omel Anissa dengan nada kesal yang jelas terdengar dari suaranya. Mendengar hal itu, Bara tersenyum. Ia sempat memikirkan bagaimana caranya membuat sang istri berhenti bekerja, tapi ternyata Mita sudah melakukan semuanya. Kenapa Mas senyum-senyum kayak gitu? Semprot Anissa ketika menyadari sang suami sedang tersenyum padahal ia sedang kesal.